Halo semua, selamat datang di channel Kehidupan Ekspat saya. Bersama saya, Marvin. Saat ini saya akan mencoba share kehidupan saya sebagai ekspat di negara lain. Dalam hal ini, sampai sekarang saya masih hidup dan bekerja di Hong Kong. Inilah episode perdana saya. Saya akan mulai dari satu topik yang umum dulu kali ya. Misalnya, banyak dari teman atau kenalan yang tanya ke saya, kalau ke Hong Kong tuh objek wisatanya apa ya? Apa yang bisa dilakukan di Hong Kong? Apa yang bisa ditemukan atau dibeli dari Hong Kong? Dan tentunya tidak ada di Indonesia. Vin, ke Hong Kong tuh enaknya kemana sih? Butuh ide nih. Jadi kalau kebanyakan orang, mereka datang ke Hong Kong tujuannya sih untuk belanja ya. Terutama orang-orang mainland China kalau ke Hong Kong tuh sembari bawa koper yang gede-gede. Lalu banyak juga orang yang ke Hong Kong tuh untuk nyobain makanannya. Tapi ini mungkin nggak semua bisa ya, karena makanan yang spesial tuh kebanyakan mengandung babi. Tapi ya ada juga yang tidak mengandung babi sih. Ini saya sebutin dulu ya satu-satu ya. Nanti baru saya jelasin, saya share experience saya. Tadi udah apa aja? Satu, belanja. Dua, makan. Tiga, menikmati area, atraksi atau pemandangan. Lalu keempat, nah ini kebanyakan dilakukan oleh yang sudah tinggal di Hong Kong ya, yaitu melakukan aktivitas outdoor. Lalu yang kelima, yang terakhir yang saya bisa pikir itu adalah orang datang ke Hong Kong itu untuk sebuah events atau ada acara atau events di Hong Kong. Ya kayaknya 5 itu aja yang saya ingat untuk saat ini alasan utama orang-orang datang ke Hong Kong. Saya akan ceritakan satu persatu ya guys pendapat saya. Ini pendapat pribadi saya. Kalian mungkin setuju, mungkin juga tidak. Kalian bisa berikan komen di bawah. Oke guys, yang pertama mengenai belanja. Shopping mall di sini cukup banyak. Meskipun shopping mall di Indonesia saya pikir lebih besar. Di sini juga banyak yang macamnya kayak Mangga 2 gitu. Ada yang macamnya kayak street market. Di sini saya banyak melihat toko perhiasan. Kalau kalian ke shopping mall gitu atau ke jalanan-jalanan besar, kalian bisa lihat toko-toko perhiasan. Bentar guys, ini kok agak gelap ya. Saya nyalain lampu bentar. Ya, mendingan nggak? Kayaknya mendingan ya. Oke lah. Tadi sampai mana ya? Oh, toko perhiasan ya. Ya, banyak toko perhiasan. Lalu toko baju juga banyak. Toko elektronik, barang-barang elektronik tuh banyak, sampai ada center-centernya sendiri gitu di beberapa tempat untuk barang elektronik. Lalu di Hong Kong tuh tempatnya action figures guys, bukan statue ya, jadi action figures yang bisa digerak-gerakin gitu macam Hot Toys. Nah, kalian kalau yang suka koleksi gituan di sini, Lego juga ada di beberapa tempat di sini dijual. Nah, menurut saya guys, di sini barang-barang di Hong Kong tuh menurut saya enggak lebih murah dibanding di Indonesia ya. Banyakan itu enggak lebih murah dibanding barang-barang di Indonesia. Misalnya pakaian. Pakaian di sini kalau yang dijual di toko-toko gitu, bukan yang di shopping mall ya. Di dalam shopping mall pasti yang agak mahal. Jadi yang kayak di ruko-ruko gitu, di sini menurut saya masih banyakan yang lebih murah di Mangga 2 guys. Mungkin ada penjual baju di Indonesia yang bilang kalau wah kalau model gini banyak nih di Hong Kong. Nah itu mungkin benar. Variasi pakaian di Hong Kong itu lumayan banyak. Namun harga yang si penjual berikan ke konsumen itu saya bilang nggak murah juga. Mungkin sih ada yang murah sih, cuman sayangnya saja yang jarang beli-beli hunting baju gitu. Kalau saya mah baju asal belum robek, belum luntur ya nggak beli baru, nggak ganti. Yang saya dengar dari orang yang mereka bilang kalau barang di Hong Kong itu lebih murah, orangnya orang luar Hong Kong ya guys, kayak teman dari Indonesia, saudara dari Singapura. Itu mereka bilang barang di Hong Kong tuh yang lebih murah itu barang elektroniknya. Misalnya
komputer, kamera, mungkin video games juga. Nah, ini saya sendiri sih nggak pernah bandingin ya guys. Mereka yang bandingkan. Jadi, kalaupun memang lebih murah, saya sendiri nggak tahu seberapa besar lebih murahnya. Nah, tapi guys, untuk barang elektronik ya, saya bisa kasih ini satu website di mana kalian bisa lihat patokan harga di Hong Kong. Websitenya adalah www.price.com.hk. Nah, bentar. Saya tuliskan linknya di description di bawah guys. Bentar. Nah, dia banyak kan barang elektronik sih. Nah, yang tertera di website ini guys, dari experience saya itu adalah harga ekstrim terendah. Banyak saya temukan di pasaran barang-barang yang sama, mereka biasanya memiliki harga yang lebih sedikit di atasnya, sedikit di atas dari website ini. Lalu selain dari website ini ya tentu saja kalian bisa lihat dari website-website official dari brand-brand yang kalian mau ya. Misalnya ya kalau produk Apple dari apple.com, cek di region Hong Kong, lalu buka online store-nya. Begitu juga dengan brand-brand lainnya. Nah, malesnya guys, di Hong Kong itu ada beberapa toko yang staffnya hanya bisa ngomong Kanton. Ada yang staffnya hanya bisa ngomong Kanton dan Mandarin. Ya, ada juga yang staffnya bisa ngomong Inggris sih. Jadi kalau kalian ke Hong Kong jangan berharap tuh ke semua tempat kalian bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Sama juga dengan website ya, ada yang hanya memiliki bahasa Kanton dengan tulisan karakter tradisional Chinese. Ya kalau seperti itu ya saya hanya bisa mengandalkan ya ini Google Chrome ini ada auto translate, palingan dari situ. Walaupun banyak yang amburadul jadinya artinya nggak jelas. Namun di toko-toko yang biasanya staffnya agak muda gitu, mereka ya harapan besar, lebih besar mereka bisa bahasa Inggris sih. Oke, saya lanjut yang selanjutnya ya. Tadi yang kedua saya bilang makanan ya, makanan yang kedua. Dari selama ini saya tinggal di Hong Kong, saya membuat patokan untuk saya sendiri. Jadi ini standar untuk saya ya, standar untuk kalian mungkin berbeda. Makanan di sini yang saya bilang murah itu adalah yang dengan maksimum price-nya itu adalah 50 Hong Kong dollar. Jadi ya kalau makanan di bawah 50 Hong Kong dollar ya itu saya bilang murah. Ini makanan kenyang ya. Jadi kayak lunch, dinner gitu yang kenyangin. Jadi 50 dolar tuh berapa rupiah? Nah, saya asumsi saat ini rate-nya itu 1800 ya, 1800 rupiah satu Hongkong dolarnya, berarti 50 Hongkong dolar adalah 90.000 rupiah. Sebagai referensi saja, kalau di mall gitu, di food court biasanya makanan ya ada sih yang 40 sampai 50 Hongkong dolar gitu. Tapi biasanya mereka itu sekitar 50-an sampai 60-an Hongkong dolar gitu. 60-an lah, 60 ada yang 60-an Hongkong dolar. KFC kalau yang combo gitu jatuh-jatuhnya kayaknya 50-an Hongkong dolar kalau di sini guys. KFC di sini nggak murah ya guys, di Indonesia lebih murah. Kombonya McDonald's kayaknya bisa lebih murah deh. Kombonya McDonald's kalau kalian pesan yang meal dengan double cheeseburger gitulah, kayaknya itu bisa lebih murah dibanding KFC. Nah, di sini tempat makan atau restoran-restoran gitu ada yang nggak punya menu bahasa Inggris guys. Jadi mereka ada yang menu Inggrisnya itu terpisah. Menu normalnya ya bahasa Kantonis, tulisan Cina gitu ya. Dan ada yang punya menu Inggris sendiri, jadi kalian harus minta, do you have a English menu like that. Nah, yang jadi masalah bagi saya itu kalau staffnya nggak bisa ngomong Inggris, mereka nggak ada menu Inggris, dan di menunya itu nggak ada gambar, guys. Nah, itu biasanya saya hindarin tempat-tempat makan yang seperti itu, guys. Saya mungkin ke sana kalau ada temennya orang lokal gitu. Nah, ada teman bareng-bareng sama orang lokal, nah itu mungkin ke sana deh. Oke, untuk lebih detailnya tentang makanan nanti saya buat video-videonya sendiri ya, guys. Oke, sekarang lanjut yang ketiga itu tadi apa sih? Ada contekannya di bawah ini bentar. Tadi menikmati area atraksi atau pemandangan. Ini seperti tempat-tempat wisata untuk turis-turis gitu, guys. Saya coba sebutin yang saya ingat ya. Dari theme park,
Theme park itu ada dua guys, Ocean Park sama Disneyland. Kalau yang saya dengar, Disneyland itu lebih terkenal internasional. Cuman untuk orang lokalnya, nah ini yang saya dengar ya, itu lebih prefer ke Ocean Park. Ada yang bilang Ocean Park itu wahananya lebih menegangkan. Ocean Park itu kayak gabungan Dufan sama SeaWorld gitu guys. Jadi ada apa, bagian akuarium besarnya gitu, yang kita bisa masuk ke dalamnya. Tapi saya sendiri juga jarang ke sana guys, kedua tempat itu agak mahal ya. Soalnya terakhir saya ke sana satu orang satu tiketnya kayaknya 500-an Hong Kong dollar gitu deh. Terakhir ya, 500 Hong Kong dollar. Lalu selain theme park ada Avenue of Stars. Nah, ini gratis guys. Ini foto spot di pinggir pelabuhannya itu Victoria Harbour. Nah, dari Avenue of Stars itu kalian bisa memandangi harbor dengan backgroundnya itu gedung-gedung tinggi dari pulau di seberangnya, dari pulau Hong Kong Island. Nah, yang gratis lagi ada itu guys, ada patung Buddha besar gitu. Nah, masuk ke tempatnya itu gratis, tapi untuk menuju ke sononya bayar. Nah, untuk ke situ yang paling nyaman sih dengan kereta gantung ya. Kereta gantungnya apa itu namanya? Ngongping 360 Cable Car. Nah, itu bisa jadi wahana sendiri untuk kalian. Kereta gantung itu kereta gantungnya bayar guys. Lalu kalian kalau ingin melihat pemandangan Hong Kong dari satu bukit yang tinggi gitu, kalian bisa ke tempat yang namanya Victoria Peak. Nah, ini di atas bukit guys. Nah, untuk kesononya biasanya para turis itu menggunakan Peak Tram. Ini tram khusus guys untuk menuju ke Victoria Peak itu. Jadi dia nanjak ya, bukan di jalan biasa gitu. Jadi di atas bukit nanjak. Nah, naik tramnya itu bayar. Di Victoria Peak-nya kalian kalau mau sampai ke observation deck-nya itu di atas, paling atas ya, atas bangunannya kayak rooftop gitu. Jadi dari situ kalian bisa memandangi overview Hong Kong gitu di bawah. Nah, observation deck-nya itu bayar. Di situ juga ada apa itu namanya Madame Tussauds dengan patung replika lilinnya itu. Nah, masuk situ juga perlu bayar sendiri. Nah, bicara pemandangan guys, ini agak relatif ya. Ada yang suka environment-nya tuh gedung-gedung tinggi, gedung modern gitu. Nah, kalian bisa ke Hong Kong Island, jalan-jalan di Hong Kong Island. Ada yang suka dengan pemandangan bangunan gedung-gedungnya agak rendah, agak tua gitu ya. Jadi Hong Kong tradisional, yang bangunan satu dengan lainnya agak padat. Nah, kalau suka seperti itu, kalian bisa muter-muter di daerah Kowloon. Atau bagi yang suka dengan pemandangan alam, yang gedung-gedungnya itu nggak deket-deket lah satu sama lain gitu ya, kalian bisa coba keliling-liling wilayah yang namanya New Territories. Atau ke Outer Islands, ke pulau-pulau sekeliling Hong Kong Islands-nya guys. Nah, mengenai tempat, itu kalian juga bisa ada aktivitas, misalnya ya hunting tempat gitu. Karena di sini sering banyak ada syuting film guys. Jadi di sini ya kalian bisa hunting-hunting lokasi-lokasi film gitu guys. Oke, kita ke poin selanjutnya ya. Tadi selanjutnya adalah aktivitas outdoor. Nah, aktivitas outdoor yang paling terkenal adalah hiking guys. Hong Kong banyak bukit-bukit gitu. Banyak trek-trek, jalan-jalan setapak di bukit-bukitnya untuk orang hiking. Ada yang rutenya jalannya bisa ditempuh selama 2-3 jam. Ada yang lebih rumit, ada yang lebih banyak tanjakan, lebih banyak turunan, ada yang waktu tempuhnya bisa sampai belasan jam. Jadi macam-macam guys treknya. Sepengetahuan saya sih trekking itu gratis ya. Hanya ke tempat startnya aja mungkin kalian butuh transport ya. Selain hiking ada juga tempat sepedaan. Ada lokasi sepeda yang menelusuri apa itu namanya kayak sungai ya, sungai yang menuju ke laut. Nah, kita bisa rent sepeda, cuman di sini banyak orang ya punya sepeda sendiri. Lalu ada airsoft gun, ini di Indonesia ada ya. Ada archery tag, lalu ada escape game. Ini pasti ada di Indonesia. Nah, ini mah indoor ya. Nah, water sports guys, biasanya cuma dibuka summer ini. Mulai dari main apa itu yang kayak balon-balon gitu, seperti ini, sampai ke extreme sports. Misalnya wakeboard, kiteboard, snorkeling, kayak, windsurfing, sampai flyboarding. Nah, saya belum pernah guys melakukan ini semua.
Tapi siapa tahu, pastinya kalau ada kesempatan saya akan rekam ini semua guys. Lalu saya lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah acara atau events di Hong Kong. Di Hong Kong tuh sering ada secara reguler ya, grup musik gitu. Konser datang ke Hong Kong, grup musik siapa datang ke Hong Kong konser. Ada grup barat, grup musik Asia, musik yang ajeb-ajeb, endep-endep gitu juga ada. Nah, yang ajeb-ajeb itu bukan bidang saya guys, jadi saya kurang tahu detailnya. Untuk musik yang saya pernah datang itu misalnya pernah ada konser Final Fantasy ya, waktu itu ada Mr. Nobuo Uematsu-nya juga datang di situ. Lalu ada konser soundtrack lagi Pirates of Caribbean, waktu itu juga saya pernah datang. Selain untuk event musik ada juga live sport ya, mungkin ada yang suka dari kalian. Misalnya kayak rugby gitu. Nah, di sini ada stadion rugby. Lalu ada squash. Sempat ada disiarin tuh live squash. Di sini juga ada balap kuda ya, pacuan kuda. Juga stadionnya gede tuh, lumayan, horse racing di sini. Lalu ada apa itu namanya, dengan kuda juga yang lompat-lompatin palang-palang, itu show jumping namanya, horse jumping ya, macam seperti itulah. Itu yang unik sih guys menurut saya, di Indonesia jarang lihat seperti itu. Lalu selain sports ya, ada event juga, banyak pameran di sini guys. Dari pameran buku, pameran makanan, ada pameran elektronik, baik yang sifatnya publik maupun yang trade. Ada juga waktu itu saya ingat pameran sex toys di sini, trade. Nah, salah satunya pameran yang saya sukai di sini ya, itu ada pameran kayak macam anime and games gitu guys. Di Hong Kong itu ada beberapa kali dalam setahun, itu pameran yang sejenis kayak Comic Con gitu guys. Ya cuman nggak sebesar Comic Con di USA ya. Hanya saja lagi-lagi di sini ya kayak brosur, bukletnya gitu semuanya ya dalam tulisan tradisional Chinese. Oke, mungkin itu aja ya unek-unek saya, pendapat saya. Tentunya semua aktivitas yang saya sebutkan tadi itu saya akan berusaha untuk membuat videonya nanti. Jadi nantikan video-video saya selanjutnya guys. Oke guys, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Karena ini video pertama saya ya, jadi belum ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Silakan tulis komen atau pertanyaan apapun pada komen di bawah. Saya akan berusaha mereply pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan kalian kalau ada pertanyaan bagus dan menarik, saya akan mereply, membahasnya di video saya. Bagi kalian yang pekerja atau ekspat dari Indonesia, atau pelajar Indonesia yang saat ini tinggal di Hong Kong, boleh sumbang masukannya atau koreksinya bila saya ada yang salah. Oke guys, thank you.